Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, acara akan dimulai dengan laporan dari Bapak Kabid ISD dalam hal ini Pak Kemal Kabid yang sudah bergabung di virtual kami. Begitu waktu kami. Silakan Bapak. Sebelum lanjut kami menyampaikan laporan kegiatan pada hari ini, izinkan kami mengaturkan Tunggari Akayu Bakti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita untuk kita sekalian, Namo Buddhaya, Salam Marahayu. Pertama yang terhormat Bapak Pelatihan Pendidikan Keluarga Kabupaten Buleleng, yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum SD serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Perwil Kecamatan Kabupaten. Om Swastiastu. Suara saya bisa didengar ya? Siap, bisa. Bisa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kabid SD Kasih Kurikulum SD juga, Korwil yang hadir. Mungkin ada pengawas, mungkin kalau bisa nanti biar pengawasnya juga bisa memahami, karena Korwil juga pengawas, maka mohon nanti hasil ini disosialisasikan. Mohon maaf, saya sebentar saja di room ini, karena sebentar lagi saya harus mendampingi pimpinan untuk memonitoring pelaksanaan vaksinasi di beberapa titik di Buleleng bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Pak Dewe, Pak Sekda, Pak Bupati di SMP 4 Singaraja, SMK 2 dan SMA 3 Singaraja. Selanjutnya silakan Pak Agus Susilawan atau dengan Pak Kabid dan jajarannya untuk mengatur regulasi ini. Ya, selamat mengikuti sosialisasi dan apa? Sudah Pak Agus. Siap, sudah siap. Tahun 2020 tentang dan tata cara penelitian berlangsung dasar dan menengah tahun pelajaran 2020 atau beberapa penjelasan sumber-sumber umum dalam penulisan ijazah sesuai dengan perjanjian nomor 2. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi melalui surat edaran beliau. Yang pertama adalah ditegaskan sekali oleh Pak Adi karena terutama di bagian depan dan bagian belakang. Yang pertama adalah bentuk belangko ijazah kita seperti ini setelah ada di bagian depannya. Kemudian di bagian ini adalah tata cara pengisian belangko ijazah SD sebelum 2013 pada halaman. Pada poin 1, nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Yang kedua, nomor pokok sekolah nasional. Yang ketiga, nama nomenklatur kabupaten kota tanpa harus mencoret tanpa harus mencoret. Nama nomenklatur kabupaten kota tanpa harus mencoret rujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri 72 tahun 2019. Perubahan atas peraturan dalam negeri nomor 170 tahun 2000. Bapak Ibu, yang ditekankan di sini adalah tanpa mencoret pada bagian kabupaten garis kota. Kemudian yang keempat, diisi nama provinsi. Yang kelima, diisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Ibu, mohon dicermati bahwasannya pada angka 5, nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Sebagaimana contoh, ini kami ambil dari perjanjian. Contohnya, misalnya nama siswa yang bersangkutan adalah Darmono, maka di semua huruf kapital pada ayat yang Bapak
keenam, tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah ditulis lengkap Bapak Ibu tanpa harus meningkat. Misalnya, Jepara 17 Januari 2008, bukan ditulis Jepara 17 dan 2008. Dan yang ketujuh, nama orang tua wali siswa pemilik ijazah. Yang kedelapan, nomor induk siswa pemilik ijazah. 9. Nomor induk siswa nasional yang asli. Jadi mohon dibedakan. Yang ke-8 adalah nomor induk siswa pemilik ijazah sesuai dengan ketentuan di masing-masing satuan pendidikan tentang nomor induknya di sana karena nomor induk. Kemudian yang ke-9 nomor induk siswa nasional yang aktif. Tentunya nomor induk siswa nasional yang aktif ini diperoleh dari DAPUP. Nama kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Lengkap secara lengkap Bapak Ibu. Contoh, Kota Malang atau Kabupaten Malang. Dalam hal ini kita di Buleleng maka ditulis lengkap titik Buleleng. Kenapa harus diisi atau kotanya Bapak Ibu? Karena berdasarkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan bahwasannya ada terdapat beberapa daerah yang nomenklatur nama kotanya itu sama. Contoh, Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kalau hanya ditulis Malang saja, maka tidak dapat ditentukan apakah dia berada di Kabupaten Malang atau Kota. Untuk itu, Bapak Ibu, dan bahwasannya yang ditulis adalah nomenklaturnya lengkap. Kota Malang atau Kabupaten Malang. Dalam hal ini kita tulis di komunikasi adalah Kabupaten Malang. Kenapa disingkat Pak? Diizinkan oleh Presiden untuk diizinkan untuk oleh kenapa kapnya hanya disebut kap titik Buleleng, Bapak Ibu? Karena ada regulasi hukum yang mengatur tanpa harus menuliskan lengkap kabupaten ini untuk kap titik Buleleng. Oke. Selanjutnya tanggal penerbitan ijazah oleh ya tadi sudah ditetapkan oleh kepala dinas kita melalui surat edarannya bahwa tanggal ijazah atau tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan di seluruh Kabupaten Buleleng adalah 16 Juni tahun 2020. Selanjutnya yang ke-13 adalah nama kepala sekolah dan digugurkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus PNS diisi dengan menyertai NIK. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS satu buah slip. Penandatanganan ijazah tidak perlu mencantumkan di KPSI atau pelaksana sidang pada kolom nama katakan sudah jelas tadi Bapak Ibu sesuai dengan peraturan undang-undang. Kemudian 14 adalah nomor sekolah. 15 adalah pas foto peserta didik yang terbaru dengan 3 kali 4 cm hitam putih atau berwarna. Baik Bapak Ibu, hitam putih atau berwarna. Bila mana ada kata itu berarti alasannya boleh dipergunakan. Yang penting ukurannya adalah 3 kali 4 baik hitam putih maupun berwarna. Dan diduduki cap jari pemilik ijazah serta stempel penuntut pasti. Bapak Ibu, cap jari ini juga menjadi pertanyaan pada saat ini dan bahwasanya cap jari tangan itu tidak ditentukan apakah jari tangan ini atau jari tangan kanan. Lalu jumlahnya berapa Pak jari yang dibubuhkan cap jarinya? Apakah 3, apakah 2, apakah 1? Boleh, Pak Ibu. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tetapi atas kebiasaan kita itu adalah biasanya kita menunjukkan 3 jari ini pemilik ijazah. Itu menjadi perhatian agar tidak menjadi perdebatan yang panjang. Bagaimana dengan jarinya cuma 2 Pak? Boleh Pak 2. Tapi ada cap jarinya. Kanan apa kiri Pak? Boleh kanan, boleh kiri. Karena kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tidak diatur mengenai ketentuan tangan kanan, tangan kiri dijadikan dalam di atas legalitasnya itu tidak diatur.
yang diatur hanya di buku tampilan. Selanjutnya Bapak Ibu pada bagian belakang ditambahnya sedikit yang kita sesuaikan dengan ketentuan pada yang pertama, nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital. Jadi Bapak Ibu sama dengan di bagian atas. Jadi huruf nama yang ditulis dalam ijazah pada bagian belakang itu ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional pemilik ijazah atau NISS, bukan nomor induk siswa pada satuan pendidikan, tapi nomor induk siswa nasional. Yang keenam adalah nilai ujian sekolah yang diperoleh sesuai dengan peraturan nomor 1 tahun 2007 tentang pemberdayaan nilai ujian sekolah menggunakan bilangan bulat dalam rentan 0 sampai 100. Oke? Dalam bilangan bulat 0 sampai 100. Rata-rata nilai dari kolom biasanya dengan bulat itu untuk rata-rata. Jadi ada perbedaan di sini antara nilai pada mata pelajaran. Nilai pada mata pelajaran itu apabila didapatkan ada di belakang angka di belakang maka dibulatkan sesuai dengan aturan penggunaan yang sudah biasa 5,50. Bapak Ibu. Tetapi di rata-rata Bapak Ibu itu rata-ratanya tanpa dibulatkan. Misalnya dari rata-rata di mata pelajaran diperoleh nilai 86,1, 86,1, maka ditulis juga sama 86,1. Nah, selanjutnya pada nomor 8, nama nomenklatur kabupaten kota tempat pendidikan ijazah lengkap, sama seperti yang di depan, lengkap. Kalau kita di kabupaten wilayah misalkan ditulis lengkap, nomor 9, tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf kapital di depan atau tidak. Maksudnya begini, ketika diterbitkan tanggal 16 Juni 2020, maka ditulis lengkap 16 Juni 2020 dengan huruf J yang menggunakan huruf kapital. Oke. Dan nomor 10, nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah pesantren yang menerbitkan ijazah dan dibutuhkan tanda tangan kepala sekolah. Bagi yang bersangkutan selanjutnya pada bagian akhir diisi dengan selanjutnya ada beberapa hal-hal penting mengenai petunjuk umum pengisian kemudian pendidikan Republik Indonesia bahwasannya ditegaskan pengisian ijazah dengan prosedur sebagai berikut. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan mana selanjutnya Bapak Ibu ini bagi kami. Sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan dan disampaikan oleh Pak Hadi dalam hal terdapat kesalahan penulisan ijazah. Demikian sekiranya yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian nomor pokok sekolah nasional sudah jelas Bapak Ibu kita pegang itu nomor pokok sekolah nasional. Kemudian kabupaten kota tanpa dicoret nih Bapak Ibu nih, cukup ditulis langsung begitu leleh. Kemudian provinsi Bali jelas. Selanjutnya nama. Nama siswa harus ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Huruf kapital seluruhnya Bapak Ibu. Yang pakai contoh sembarang nanti Bapak Ibu itu siswa kelas 6. Siswa kelas 6. Kemudian tempat dan tanggal lahir ditulis lengkap Bapak Ibu. Singaraja 1 Januari 2000. Contoh nama Bapak Ibu dan nama orang tua ditulis lengkap juga sesuai dengan kata cara penulisan dengan mempergunakan huruf kapital di depan. Contoh seperti orang tua. I-nya besar, U-nya besar juga. Nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini adalah nomor induk yang terdapat dalam buku induk
satunya adalah nomor induk siswa nasional. Tentunya nomor induk siswa nasional itu masing-masing siswa sudah memiliki dan sudah terdata di Bapak. Selanjutnya, pada bagian tempat penerbitan ijazah ditulis seperti ini Bapak Ibu. Kap titik 2021 kepala sekolah DRS Mandi kepala sekolah sampai ke sembarangan. Kemudian nomor induk pegawainya itu harus karena coba Bapak Ibu lihat balik penyesuaian nomor induk kita dari nomor induk kita ke nomor induk lanjut tanpa kelihatan. Ya, sampun. Sudah. Nyoman, hati-hati. Pak Irano, dengaran sekali suaranya luar biasa. Siap. Udah. Nah, Niki, itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sama siswa sama dengan yang di depan di kapital. Ya. Kemudian nomor induk mana? Nah, selanjutnya, Bapak Ibu. Yang lain bukan dianut, Pak. Itu nilai mata pelajarannya itu ditulis dengan pembulatan, Bapak Ibu. Dengan pembulatan. Kemudian rata-ratanya itu, Bapak Ibu, dengan mencantumkan desimal 2 desimal di belakang. Mengenai tempat terbit dan tanggal terbit, tempat terbitnya sama dengan di depan kap titik buleleng dan tanggal terbitnya adalah 16 Juni 2021 sesuai dengan surat edaran dari Menpora dan sesuai dengan kewenangan beliau untuk menentukan tanggal penerbitan ijazah. Nama ditulis lengkap Bapak Ibu, kemudian NIP ditulis lengkap tanpa harus ada spasi. Bapak Ibu, demikian sekiranya yang dapat sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Tentunya apabila ada baik, yang pertama adalah apakah nomenklatur sekolah dasar ditulis singkat atau panjang? Oke. Jadi kami tegaskan di sini nomenklaturnya itu ditulis panjang, Bapak. SD itu singkatan ditulis sekolah dasar. Merujuk kepada ijazah sebelumnya, Bapak Ibu. Kalau ijazah sebelumnya itu sudah dicetakkan langsung oleh kementerian, ya sudah dicetakkan langsung oleh kementerian, bahwasanya di sana bunyinya adalah kepala sekolah, kepala sekolah dasar, kepala sekolah menengah pertama, seperti itu Bapak Ibu. Jadi wajib hukumnya ditulis panjang Bapak Ibu. Sekolah dasar negeri 4 Kampung Baru. Kita ditanya contoh. Kemudian apakah dengan hitam-hitam atau biru? Sudah jelas diatur dalam perjanjian bahwa ditulis dengan tinta hitam Bapak Ibu. Tinta hitam. Sekali lagi kami tegaskan dengan tinta hitam. Kemudian yang ketiga, apakah muatan lokalnya hanya bahasa Bali saja maksud? Tidak Bapak Ibu, itu contoh. Kalau misalnya ada muatan-muatan budaya, silakan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum yang sudah disahkan oleh satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Sudah harus sama Bapak Ibu. Misalnya di SDA kita makan sendiri muatan lokalnya. Misal di sini bahasa Jawa, silakan bahasa Jawa. Ada bahasa Inggrisnya, silakan bahasa Inggris. Seperti itu kita bahas.
Yang pertama, Bapak Ibu, mengenai nilai ujian sekolah, apakah digabungkan dengan nilai ujian rapor? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis kami bahwasannya nilai yang dituangkan dalam IPK adalah nilai yang diperoleh dari ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah, mengacu kepada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional, Bapak Ibu. Di sana ada 4 ketentuan mengenai pelaksanaan ujian itu, ada foto, ada dalam bentuk pendidikan, ada dalam bentuk tes, dan dalam bentuk lain. Jadi Bapak Ibu, nah ketika dalam pelaksanaan ujian itu Bapak Ibu mempergunakan keempat itu, maka mengenai programnya kami serahkan kepada satuan pendidikan. Jadi kami tidak mengatur hal seperti itu, kami serahkan kepada satuan pendidikan. Yang jelas itu diperoleh dari nilai ujian. Karena ada ujian mungkin, ada ujian praktik, ada ujian penjelasan dan lain sebagainya. Silakan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Jelas sekali Bapak Ibu bahwa yang dipakai di sini adalah nilai hasil ujian oleh satuan pendidikan. Sudah ditegaskan. Oke. Kemudian nama orang tua wali. Apakah ditulis hanya huruf depannya saja huruf kapital atau keseluruhannya huruf kapital? Baik Bapak Ibu, bagaimana contoh yang telah kami sampaikan tadi, nama orang tua ditulis huruf depannya saja kapital. Contoh nama orang tuanya adalah Gunawan, maka huruf B pada besar, huruf D pada kata Gunawan, huruf A. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana apabila bapaknya almarhum? Apakah nama ibunya bapak? Termasuk juga dengan akte. Bahwasanya dokumen yang dipakai acuan untuk penulisan ijazah adalah dokumen yang telah diakui oleh peraturan perundangan. Dalam hal ini dokumen kelahiran adalah akta kelahiran Bapak Ibu. Akta kelahiran. Bila mana terjadi perbedaan antara akta dengan nakal, maka nakal harus menyesuaikan dengan akta. Atau mereka melakukan perubahan nama dan lain sebagainya melalui pengadilan sehingga akta bisa dirubah. Karena yang dipakai ketentuan itu adalah akte. Sudah jelas dalam perjanjian akte kelahiran, bukan yang akte kelahiran. Selanjutnya tanda tangan kepala sekolah. Apakah menggunakan bangsa atau baik Bapak Ibu yang terhormat mengenai penggunaan karena dalam hal penulisan yang diamanatkan oleh Presiden adalah penggunaan tinta warna hitam, maka dalam hal penandatanganan pun itu dipakai tinta warna hitam Bapak Ibu agar ada kesesuaian antara penulisan ijazah dengan maka yang dipakai oleh penandatanganan. Baik, untuk sesi selanjutnya kami buka 3 lagi Bapak Ibu. Agar tidak terlalu ya, karena ada yang lain juga. Bagaimana dengan akta hilang Pak? Akta hilang maka harus dibuatkan akta yang baru, tentunya dengan prosedur atau mekanisme sesuai yang ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Buleleng Bapak Ibu. Akta hilang, jadi aktalah yang dipakai agar semua dokumen yang sah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan termasuk dokumen ijazah itu berkesesuaian Bapak Ibu. Berkesesuaian. Kemudian bagaimana dengan nama ibu saja yang muncul di akta? Kalau memang nama ibu saja yang muncul di akta, maka tuliskanlah nama ibunya di akta kelahiran di ijazah Bapak Ibu. Baik untuk bapaknya yang sudah meninggal dunia, maka tidak perlu dituliskan almarhum.
tidak perlu dituliskan almarhum, langsung nama. Apabila ada siswa yang tidak memiliki akta kelahiran, apakah bisa menggunakan akta sebagai acuan? Kami merekomendasi untuk acuannya adalah akta kelahiran Bapak Ibu, untuk memitigasi resiko kita ke belakang satuan pendidikan diduga oleh yang berpikir Bapak Ibu ini buatkan akta kelahiran seperti tidak lama membuatkan akta kelahiran agar betul-betul. Satu lagi ada yang bertanya, Pak Gede Jani, sudah lahir 1 Januari, apakah ditulis 01 Januari, apa 1 Januari? Ditulis 1 Januari Bapak Ibu, bukan 01, ditulis 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, dan begitu selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan, karena saya menyadari sendiri bahwa saya itu adalah manusia yang jauh. Itu Bapak Ibu lah yang nanti akan. Terima kasih, kami akhiri dengan para Om Santi 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 Om. Untuk semua Bapak Ibu saran kami. Terima kasih Pak Gus, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin lift.